Shalom adik kakak, apa kabarnya hari ini? Wah, semoga kita sehat selalu ya. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak ya hari ini kita memperingati hari apa? Iya, bener. Tapi kakak coba tanya dulu ya sama kakak-kakak sekolah minggunya, mana tahu mereka lupa ya kan dek? Kak Cindy tahu nggak ya kita hari ini memperingati hari apa? Hari ini kan hari Jumat Agung, Kak. Kita ini hari ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Iya, benar. Satu lagi deh. Sebelum kita mulai nyanyian, kakak mau nanya nih sama Bang Surya. Bang Surya, menurut Bang Surya, kasih Yesus itu ada duanya nggak ya? Tidak ada, Kak. Iya, tidak ada. Sama seperti lagu kita ini. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita sama-sama bernyanyi lagu Kasihmu Tiada Duanya. Belum pernah ada
Baik adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Kini kita saatnya memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita persiapkan buku ende kita persiapkan Alkitab kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ende 449 ayat 1. Marilah kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita minggu ini, yaitu hukum Taurat titah ke-9 dan artinya. Marilah kita mendengarkan teman kita mengucapkannya. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan memikirkan hal-hal yang baik saja apabila belum nyata dan diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Taurat Allah. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Shalom adik-adik, pertanyaan kali ini. Apa simbol dari warna hitam sesuai dari khotbah Amang Pendeta? Selanjutnya, kita bernyanyi dari buku ende nomor 806 ayat 1. Tuhan jaga
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan April untuk kita hari ini tertulis di Lukas 12 ayat 8. Marilah kita dengarkan teman kita mengucapkannya. Ayat bulanan April Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 474 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pada perayaan Hari Kematian Yesus Kristus, sebutkan 3 hal penting yang perlu kita ketahui dan kita percayai. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 86 ayat 1. Marilah kita bersatu di dalam doa.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada kebaktian hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Yohanes 19 ayat 17 sampai ayat 24. Amang akan membacakannya untuk kita. Silahkan mengikutinya di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau adik melihat di depan ini, tutup altar kita ini berubah warnanya menjadi warna hitam. Semua di sini hitam. Baju amang pun hitam. Alkitab amang pun hitam. Ada apa dengan warna hitam ini? Amang mau minta adik-adik di rumah sekarang cari dan ambil dulu 1 benda berwarna hitam di rumah. Entah dari mana ambil, dari kamar, dari meja. Sekarang ambil dulu warna hitam, benda yang berwarna hitam. Ambilkan dari manapun, silakan diambilkan sekarang. Sudah diambil? Baik, amang juga punya warna hitam ini. Ini masker amang warna hitam. Coba perhatikan dulu benda yang berwarna hitam yang udah kau pegang ini. Kalau warna hitam ini amang dekatkan ke kamera, coba kita lihat jadi apa dia jadinya nanti. Ada yang lihat apa-apa? Pasti semuanya melihat hanya kegelapan. Yang ada hanya suara amang. Tapi kalau amang tarik, baru bisa kelihatan amangnya.
Atau sekarang, coba semua adik-adik di rumah, tutup dulu matamu dengan menggunakan tanganmu. Jangan ada yang mengintip. Amang tahu kalau kau mengintip. Tutup matamu. Apa yang kau lihat di dalam? Tanganku. Yang ada hanya kegelapan. Adik-adik, ada apa dengan warna hitam ini? Warna hitam ternyata adalah simbol dosa. Simbol dosa. Tahu kan dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita simpan dalam hati, segala sesuatu yang kita ucapkan, dan segala sesuatu yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Dosa adalah hal yang menghalangi kita sampai ke kerajaan Allah. Adik-adik, kalau kita tidak sampai ke kerajaan Allah, berarti tidak ada lagi kebahagiaan yang kita peroleh. Yang ada hanya duka cita. Warna gelap ini, kalau adik-adik pernah perhatikan, ini sering dipakai kalau ada orang meninggal, maka semua yang datang itu pakai warna hitam. Maka warna hitam ini juga simbol kematian. Maka mengapa sekarang semuanya serba hitam? Karena hari ini kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib. Hari ini di Jumat Agung ini kita memperingati Yesus yang disalibkan dan mati. Mati demi apa? Mati demi keselamatanku dan demi keselamatan kalian semuanya. Yesus disalibkan dan mati, itu adalah wujud nyata cinta kasih Allah bagi kita semua. Itu sebabnya ketika kita sekarang melihat salib, dari salib itu ada suara yang berkata, I love you. Yesus berkata, I love you. Aku mengasihi kamu. Aku mencintai kamu. Itulah suara yang kita dengar dari salib Yesus Kristus yang disalibkan di Bukit Golgata itu. Maka adik-adik, pada hari ini, di perayaan hari kematian Yesus Kristus ini, kita mau memperhatikan ada 3 hal penting yang perlu kau ketahui. Ada 3 hal penting yang perlu kau percayai. Apa itu? Yang pertama, Yesus benar-benar disalibkan. Ini bukan dongeng, ini bukan hayalan, ini bukan cerita yang dibuat-buat atau dikarang-karang. Bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan. Firman berkata, Yesus disalibkan di Bukit Golgata. Golgata artinya tempat tengkorak. Adik-adik sebutkan dulu di rumah. Golgata artinya tempat tengkorak. 2, 3, ya. Golgata artinya tempat tengkorak. Ya. Yesus disalibkan di Bukit Golgata, di tempat tengkorak. Kemudian disebutkan Yesus disalibkan tidak sendiri. Ada 2 penjahat lain di sebelah menyebelah. Di kanannya ada 1, di kirinya ada 1. Kemudian Yesus di tengah disalibkan. Itu bukti dia benar-benar pernah disalibkan. Karena ada juga 2 penjahat yang lain di sebelahnya. Kemudian disebutkan lagi, pada salib Yesus itu di atasnya ada dituliskan INRI. Inilah Raja orang Yahudi. INRI itu adalah tanda atau tulisan yang dibuatkan oleh Pilatus katanya. Ditempel di atas salibnya. Inilah Raja orang Yahudi. Dia orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kemudian disebutkan salib Yesus itu letaknya dekat dengan kota. Itu artinya apa? Pasti ada banyak orang yang melihat salib itu.
Pasti ada banyak orang yang menyaksikan Yesus Kristus benar-benar disalibkan. Maka adik-adik, yang pertama yang perlu kau tahu dan percaya adalah Tuhan Yesus kita itu benar-benar disalibkan. Dia tidak digantikan. Yesus yang dibaptis oleh Yohanes itu yang disalibkan. Yesus yang membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, itu yang disalibkan. Yesus yang membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur, itu yang disalibkan, bukan yang lain. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Yang kedua, Yesus dipermalukan. Yesus sudah lelah, dia memikul salib dari bawah sampai ke atas bukit Golgota. Dia sudah berjalan tertatih-tatih, masih dicambuk, dipukul, ditendang, didorong. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus ketika dia berjalan menuju bukit Golgota. Kemudian disebutkan tidak hanya itu, pakaian Yesus mereka ambil, kemudian dikoyak-koyak, dibagi 4, dibagi kepada prajurit-prajurit. Kemudian ada lagi jubahnya, itu pun diambil, kemudian mereka mengundinya. Semuanya itu adalah hal-hal yang mempermalukan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu enggak? Seharusnya kau di situ. Seharusnya kita yang dicambuk. Seharusnya kau yang memikul salib itu. Seharusnya kau yang ditendang dan yang dicambuk pada saat itu. Seharusnya kau yang dipermalukan karena dosa-dosamu. Tapi karena cinta Allah yang besar, dia merelakan Yesus Kristus yang dipermalukan. Dia merelakan anaknya Yesus Kristus yang berjalan tertatih kesakitan. Dia merelakan Yesus Kristus yang dicambuk dan mati di kayu salib. Sekali lagi, itu karena dia sangat mencintaimu. Itu karena Tuhan sangat mencintai kita. Dan yang ketiga ini yang terakhir, lewat firman ini kita tahu firman Tuhan itu dapat dipercaya. Disebutkan tadi jubahnya tidak ikut dikoyak, tapi diundi. Itu tidak kebetulan. Itu sudah lama diberitakan. Sebelum zaman Yesus sudah diberitakan bahwa nanti anak manusia jubahnya akan diundi. Itu digenapi dengan perbuatan prajurit-prajurit itu. Ini bukti firman Tuhan itu selalu dapat dipercaya. Apa yang disebutkan firman Tuhan itu tidak bermain-main, itu tidak bohongan, tapi itu dapat dipercaya dan itu akan terjadi seperti apa yang diberitakan oleh firman itu. Maka adik-adik, dengan mengetahui berita tentang kematian Yesus Kristus pada hari ini, harusnya kita sudah lebih takut melakukan dosa. Harusnya kita berhenti melakukan dosa. Karena perbuatan dosa kita harus menerima maut, kita harus menerima kematian dan siksaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Maka sekali lagi, buah mengetahui berita kematian Yesus, berhentilah berdosa, berhentilah memikirkan, menyimpan dalam hati, mengucapkan dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas cinta kasih-Mu yang besar, yang telah menganugerahkan anak-Mu Yesus Kristus mati di kayu salib hanya demi keselamatan kami semua. Ya Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu supaya kami benar-benar menghidupi pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami takut melakukan dosa, kami berhenti melakukan dosa, kami berhenti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami benar-benar menghargai dan mensyukuri pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Dengarlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persiapkan persembahannya, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus, dan diberikan dengan tangan kanan. Mari kita buka buku indeks kita dari nomor 807 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.